wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Mafirani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 211310013. Di video ini saya beserta kedua teman saya, Febri Wahyuningsih dan Maulidin Ihsan, akan mempraktikkan macam-macam model pembelajaran. Berikut videonya. Contoh pembelajaran langsung. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap sehat selalu dan Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Tidak lupa untuk makan makanan yang bergizi, berolahraga dengan cukup, agar imun kita tetap terjaga di masa pandemi seperti ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Didengarkan dengan seksama dan silahkan angkat tangan kalian bagi nama yang Ibu panggil. Yang pertama, Fatma Mafirani, Febri Wahyuningsih, Maulidin Ihsan. Bagus, semuanya hadir ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan ulasan singkat mengenai materi yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan sedikit rangkuman tentang materi pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang asking and giving direction. Baik. Asking and giving direction merupakan cara menanyakan dan memberikan petunjuk atau arah kepada orang lain. Asking and giving direction tidak hanya dilakukan saat kita bertemu langsung dengan orang tersebut, tapi bisa melewati telepon, WhatsApp, video call, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya sebelum menanyakan arah atau asking direction kepada orang lain, sebaiknya kalian menyampaikan ucapan greetings atau salam terlebih dahulu. Hal ini untuk memberikan kesan sopan sehingga orang yang kalian ajak berbicara akan merespon dengan baik. Kalian bisa menggunakan kata-kata greeting di bawah ini. Contohnya, hello miss, hello madam, excuse me ma'am, good morning, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita menyampaikan greeting, kita bisa memulai menyampaikan atau menanyakan arah atau asking direction dengan menggunakan model auxiliary, information question, and interrogative sentence. Berikut contoh-contoh menggunakan model auxiliary. For example, could you tell me where is cinema is? Would you give me direction to go to cinema? Can you direct me to go cinema? Dan berikut ini menggunakan information question. Where is the cinema? How can I get to cinema? Berikut ini menggunakan interrogative sentence. Is there a cinema around here or near here? Do you know where is the cinema? Dan lain sebagainya. Giving direction. Untuk menjawab atau memberikan arah, kalian bisa menggunakan jawaban-jawaban berikut ini.
Jika kalian tidak tahu jawabannya atau tidak tahu tempat yang mereka cari, kamu bisa mengatakan, I'm so sorry, I don't know the route of titik-titik, I can show you the way to titik-titik, dan lain sebagainya. Tapi apabila kalian mengetahui di mana letak tempat yang mereka cari, kamu bisa menjelaskannya lebih detail, seperti go straight on west, dan lain sebagainya. Setelah kalian diberikan sebuah bantuan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran ini saya tutup, sebaiknya kalian membaca materi-materi yang telah saya sampaikan agar lebih paham dan lebih mengerti. Sebelumnya jangan lupa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Persilahkan. Terima kasih. Baik, Ibu tutup pertemuan kali ini ya. Apabila ada pertanyaan, silakan disimpan terlebih dahulu dan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Bahyuningsi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya adalah 211311008. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau biasa disebut dengan contextual teaching and learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Baik, dalam pendidikan bahasa Inggris, pembelajaran kontekstual adalah pada saat guru memberikan materi berupa misal IPA English Consonant untuk siswanya agar dapat membacanya dan berlatih agar pengucapannya menjadi baik dan juga fasih. Baik, dalam pembelajaran kontekstual ini terdapat beberapa rangkaian. Rangkaian yang pertama yaitu pembukaan pembelajaran. Pembukaan pembelajaran ini berupa modeling, di mana guru memberikan contoh benda nyata yang terkait dengan materi pembelajarannya. Contoh dalam pendidikan bahasa Inggris guru memberikan materi berupa IPA English Consonant tadi, lalu menjelaskan bagaimana cara membacanya. Yang kedua adalah questioning yaitu di mana guru memberikan beberapa pertanyaan yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. Contohnya, dalam prodi saya, guru memberikan pertanyaan tentang IPA dan menyuruh siswanya untuk mempraktekkannya. Yang ketiga, inquiry, yaitu di mana guru memberikan bahan ajar untuk membangun pengetahuan siswanya. Contohnya, guru kembali mengajarkan bagaimana cara membacanya dengan baik dan juga fasih. Baik, rangkaian yang kedua yaitu inti pembelajaran. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi di mana guru meminta siswa untuk mengkomunikasikan pengetahuannya dalam pendidikan bahasa Inggris. Contohnya, ketika siswanya ditugaskan untuk membuat proyeksi berupa cerpen pada matkul Introduction to Literature. Yang kedua adalah konstruksi-aktivisme, yaitu di mana guru membimbing siswanya untuk membangun sendiri pengetahuan dengan temuan-temuan informasi dari benda ajar. Contohnya, ketika guru bertanya kepada siswa tentang perbedaan dari karakter apa yang ada di cerita pendek itu pada matkul Introduction to Literature tersebut. Baiklah, rangkaian terakhir dari pembelajaran kontekstual adalah penutup pembelajaran. Yang pertama yaitu refleksi. Refleksi di mana guru membimbing siswanya untuk menyimpulkan materi dari seluruh kegiatan pembelajaran
yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh guru tadi. Yang kedua adalah guru memberikan soal evaluasi berupa materi pembelajaran pada siswa. Contohnya, ketika guru memberikan tugas tentang kejadian apa sih yang tidak pernah bisa kalian lupakan dari tempat-tempat yang pernah Anda kunjungi. Itu adalah contoh pembelajaran dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di IRB. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan mengenai model pembelajaran kooperatif. Apa itu model pembelajaran kooperatif? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mauludin Ihsan. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris. NIM saya yaitu 21131000002. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif. Apa yang dimaksud model pembelajaran kooperatif? Yaitu model pembelajaran yang memiliki prinsip yaitu mengelompokkan peserta didik. Pengelompokan ini bisa berdasarkan karakteristik peserta didik. Mungkin dapat diacak membeda-bedakan setiap kelompok. Jadi satu kelompok memiliki berbagai murid dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian manfaat yang akan didapatkan daripada model pembelajaran ini adalah bagi para guru dan murid. Tentunya guru di sini akan mendapatkan keuntungan, yaitu guru dapat menjelaskan kepada murid. Kemudian hal ini dapat memudahkan pada guru. Salah satunya guru dapat menjelaskan, kemudian murid yang mengerjakan. Kemudian dapat meringkas waktu penyampaian materi, karena murid akan berusaha mencari jawabannya sendiri. Tapi ketika murid ada yang ingin bertanya kepada guru, maka guru dapat menjelaskan, seperti itu. Kemudian selanjutnya murid juga mendapatkan keuntungan, yaitu yang pertama, bagi murid yang mungkin kurang memiliki kepandaian, kecerdasan, murid di situ akan terbantu karena dalam pembelajaran kelompok yang dibentuk itu akan sedikit banyak membantu pola pikirnya. Dia juga dapat menambah wawasan karena mereka saling mengerjakan secara bersama-sama. Kemudian goalsnya nanti, tujuannya nanti, murid tersebut dapat mencapai suatu tujuan, yaitu dapat menyelesaikan jawaban yang dicari secara bersama-sama. Kemudian setelah itu guru dan murid dapat berdiskusi kembali. Istilahnya guru dapat melihat apakah jawaban dari pekerjaan secara kelompok yang dikerjakan oleh murid-muridnya itu benar atau tidak. Guru mengoreksi di situ. Kemudian guru juga dapat mengajak muridnya untuk lebih aktif lagi. Mungkin murid terkadang ada yang malas, ada yang agak suka bosen. Jadi guru dapat mengajak murid untuk mungkin ice breaking dulu, untuk
membuat rileks tubuh, tidak tegang, tidak belajar terus seperti itu. Jadi diberikan permainan yang juga dalam permainan itu sedikit membangun wawasan murid. Mungkin karena saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris, mungkin nanti saya akan memberikan permainan yang mana di dalam permainan itu terdapat vocab-vocab baru, kosakata baru yang akan dapat diserap, dapat dipahami oleh murid, kemudian dapat menambah kosakata baru bagi murid. Mungkin dalam permainan tersebut, setelah mereka dapat memahami kosakata tersebut, kemudian kembali fresh lagi, seger lagi pikirannya setelah tegang belajar. Nah, kemudian setelah itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit, memberi rangkuman mengenai hasil belajar seperti itu. Ya, mungkin demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir saya memberikan penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.